Sarkum, ini mah repot. Kamu mah diem-diem nyusahin, ih. Doi, bantuin mikir tuh, Doi. Saya bantuin mikir bagaimana, Ceng. Saya nggak tahu. Ketiban gajah kamu baru tahu. Lemari yang mana, Bos Bray? Ini cuy. Oh, ini. Atau ini malah lemari kecil, diangkat sama saya sendiri juga kuat. Mau dipindahin kemana, Bos Bray? Ke dalam, pojokan, ya. Oh, siap. Bentar ya. Naon? Berat, Bos Bray. Bantuin. Kamu teh yuk. Cuy, Ya. kamu teh masih bantu-bantuin Coyo cari TKW. Udah enggak, Bos Bray. Saya teh nggak berani. Terakhir ada kasus, saya teh takut. Kasus? Oh? Kasus apa? Berkas TKW ditahan sama Cililis. Satu TKW, kamu dapat bonus berapa cuy? Ya tergantung berangkatnya, Bos Bray. Kalau misalkan berangkatnya ke Malaysia, dapatnya teh 500.000. Nah, kalau berangkatnya ke Korea, ke Hong Kong, nah itu beda lagi, dapatnya teh 1 juta. Nah, Bos Bray, yang gede mah kalau berangkatnya ke Timur Tengah, dapat 1,5 juta. 1,5 juta? Iya. Bos Bray, ayo bantuin angkat. Tadi katanya kamu kuat sendiri. Ternyata berat, Bos Bray. Ayo. Cuy. Ya. Kalau misalnya dapet 10 yang ke Timur Tengah, berarti 15 juta dong. Iya tuh, Bos Bray. Ayo angkat ah. Ini ya. Iya. Ini berat pisannya, kayu naon ini teh. Udah lah, Kum. Kamu teh lebih baik terus terang aja. Di Ciraos ini, Kum, kamu pinjam ke siapapun pada akhirnya akan ketahuan juga. Apa sih yang bisa disembunyiin di Ciraos ini? Hah? Justru kalau kamu nggak terus terang sama Esi dan Esi tahunya dari orang lain akan lebih parah, Kum. Lagian kamu juga aneh, kok bisa sih pinjam sama Idan? Kenapa nggak sama Koswara aja sih? Kita kan nggak tahu Idan duitnya dari mana. Minjem juga sama Koswara. Astagfirullahaladzim, Sarkum. Ini mah namanya kamu teh udah kebelit hutang, Kum. Utang sama Mlehoy, utang sama Koswara, utang sama Idan. Sama kamu. Sama saya tapi udah bayar, Ceng, 200 aku. Ya, Kum. Jadi berapa, Kum, total semua pinjaman kamu? Hah? Kamu pinjam Koswara berapa? 3 juta. Duh ampun, kamu teh berani banget sih minjemnya, berani banget ngutang kamu. Ya kan buat keperluan warung, Ceng. Kan waktu itu saya butuhnya 10 juta. Kamu kenapa sih waktu itu nggak minjem sama pedut aja? Kamu teh balikinnya enak, bisa nyicil, bisa kapan aja. Paling juga pedut ngoceh-ngoceh doang. Sarkum, ini mah repot. Kamu mah diem-diem nyusahin, ih. Doi, bantuin mikir tuh, Doi. Saya bantuin mikir bagaimana, Ceng. Saya nggak tahu. Kamu jangan marah-marah, Ceng. Jadi makin pusing kepala saya, Ceng. Udah sekarang gini aja, Kum. Kamu balik ke warung, kamu ngomong sama Esi. Saya bisa cerai. Ya habis bagaimana lagi, Kum? Daripada Esi teh taunya dari orang lain, itu bisa lebih parah. Iya, Kum. Kamu ngomong aja cerita sama Esi. Sekarang teh bagaimana caranya? Kamu balikin uang 2 juta sebelum jam 5. Kamu mau pinjam dari siapa, Kum? Gak ada yang bisa minjemin. Sekarang teh udah jam 11, Kum. Berapa jam lagi ke jam 5?
Kalau kamu nggak bisa balikin uang sebelum jam 5, problem kamu akan makin banyak, Kum. Kamu bisa ribut sama Esi. Kamu harus tanggung jawab sama orang-orang di ladangnya Idan. Kampung bisa geger. Kamu malu, Esi malu, kita juga malu sebagai teman kamu. Cerita sama istri mah nggak perlu malu, Kum. Sama orang lain, Mehoy. Udah kamu diem aja. Tadi disuruh mikir. Mikir salah. Nggak mikir salah. Sum, Dudung bisa dipercaya nggak ceritanya? Gosip dari Dudung mah nggak usah diragukan kebenarannya, Kang. Ada yang mau dicukur gak nih? Nggak ada, Mang Oding. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan-jangan ini teh kiriman terlambat karena kasusnya Bos Idan. Untung kita mah nggak ikutan Idan. Rasain tuh si Inin, anak masnya, pada kapok. Kang Asep mah masih aja emosian sama Inin. Berangkatnya kapan, Cu? Secepatnya, Cek. Secepatnya itu kapan, atuh? Kan nanti pertama-tama teh datanya diproses dulu, sekitar 1 minggu. Habis itu Cice teh bisa masuk ke balai pelatihan, tapi nggak lama kok. Oh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita nggak jadi berangkat, Cu. Nggak jadi berangkat kenapa, Cek? Kita takut, Cu. Cice takut kenapa? Itu ibunya Eha bilang kalau transferannya Eha belum masuk juga. Jangan-jangan teh di sana nggak digaji, Cu. Ya nggak mungkin atuh, Cek. Kita teh kan ada kontraknya. Tapi kalau Cice nggak jadi berangkat ya nggak apa-apa, itu mah terserah Cice. Tapi kalau Cice udah ngebatalin terus nanti mau ikut lagi ya agak susah. Lagian mah kalau setahu cucu, kalau transferan telat 1 atau 2 hari dari sana ke sini mah udah biasa. Telat seminggu juga pernah, tapi ya nggak setahun sekali, Cek. Ya udah, kalau saya mah nggak jadi ikut. Ya udah nggak apa-apa. Nyesel atuh teh. Coba main-main ke Ciraos. Di sana mah orangnya udah pada senang-senang, udah pada punya motor, rumahnya bagus-bagus. Jadi gimana, Cek? Mau ikut atau enggak? Karena kalau Cice batalin pas udah masuk balai pelatihan, Cice teh bisa kena denda. Saya jadi ikut dia, Cu. Duh, gimana sih? Katanya tadi nggak mau ikut. Saya teh takut nyesel. Ya udah deh, kalau kamu mau ikut, terserah. Ya udah kalau gitu nama Cice siapa? Biar cucu catat, nanti biar cucu kembaliin berkasnya. Juju Juwaria. Hal lain yang membuat ukhuwah kita lemah adalah ketika kita berbeda pendapat, kita tidak kembali kepada Quran dan hadis, tapi kepada jumlah suara. Ketika pendapat kita disokong atau disetujui orang banyak, kita merasa menjadi orang yang benar. Padahal agama kita sudah sering mengingatkan kita bahwa jumlah besar itu cenderung menyesatkan. Berada di kelompok yang besar bukan berarti kita benar. Kita berada di kelompok yang kecil bukan berarti kita salah. Opini manusia hari ini bisa berubah keesokan harinya. Tapi Al-Quran dan hadis abadi sampai akhir zaman. Kita yang merasa bersaudara, jika terjadi perbedaan pendapat di antara kita, kita kembalikan kepada pemilik semua kebenaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita kembali kepada Quran dan hadis, niscaya insya Allah kita kuat. Karena kita berada di perahu yang sama, dengan tujuan yang sama. Jangan percayakan landasan keimanan kita hanya semata-mata pada suara terbanyak. Kita lemah bukan berarti kita tidak pandai.
Kita lemah bukan berarti kita tidak punya materi. Kita lemah karena masing-masing kita merasa benar dengan kelompoknya masing-masing. Say, Iya Pak Ustadz. bacakan surah dan ayat yang mengatakan tentang kelompok besar dan kelompok kecil. Dan kamu, Alfred, bacakan ayatnya yang pernah saya ajarkan kepada kalian berdua. Iya Pak Ustadz. Itu ada di surah Al-An'am ayat 116 Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa zanna wa in hum la yahrusun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Surat Al-An'am ayat 116. Bagus, Alfredo. Sudah masuk waktu zuhur. Kalian aja. Baik Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah